Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil mursalin amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tak bosan-bosannya kita bersyukur dan memuji Allah. Karena dengan izin Allah jualah Bapak Saudara hadirin, kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat bagi kaum muslimin. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini mendapat berkah ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua sidang jemaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena yakinlah seyakin-yakinnya bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jumat, yang menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanyalah karena iman dan takwa kepada Allah. Harta yang berlimpah ruah itu belum menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Bapak Saudara. Malah sebaliknya, bahkan jabatan kekuasaan tinggi pun itu belum menjamin mendapatkan hasanah fid dunia dan juga hasanah fil akhirah. Tapi kalau iman dan takwa yang sudah menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, Bapak saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, maka kebahagiaan pasti kita raih. Hasanah fid dunia dan juga hasanah fil akhirah pasti kita raih. Itu makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, Bapak Saudara hadirin sidang jemaah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah, maka akan selamatlah kita dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun kajian singkat khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita beri judul ada dua macam permintaan hamba yang tidak mungkin Allah kabulkan, Bapak Saudara. Betapapun kita memohon kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkannya. Walaupun sebenarnya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku,
Niscaya aku ijabahkan, aku kabulkan, kata Allah. Tetapi yang dua macam ini Allah tidak mengabulkannya. Yang pertama adalah permintaan hamba ketika hamba itu menghadapi sakratul maut, dia meminta supaya ditunda kematiannya saat itu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya menginginkan itu, Bapak Saudara. Ketika sakratul maut akan datang, detik-detik ajal kita akan datang nanti, malaikat Israel menjumpai kita, kita memohon kepada Allah supaya ditunda kematian kita. Supaya Allah berkenan memberikan kita kesempatan walaupun sebentar lagi. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun itu dijelaskan dari potongan ayatnya begini, Bapak Saudara. Apa kata kita atau orang yang akan meninggal dunia nanti? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau berkenan ya Allah untuk memperlambat kematianku atau menunda kematianku ya Allah, seandainya engkau berikan kesempatan walaupun sebentar, ya meminta Bapak Saudara sebentar saja ditunda. Untuk apa dia meminta ditunda waktu sebentar? Lanjutan ayat rupanya Bapak Saudara, kata orang yang akan meninggal itu, kalau seandainya engkau beri saya kesempatan sebentar saja ya Allah, fa as-sadaqa wa akun minas salihin. Saya ingin bersedekah ya Allah. Rupanya Bapak Saudara, hamba yang akan menghadapi sakratul maut itu, dia meminta ditunda kematiannya gara-gara dia ingin bersedekah. Bayangkan Bapak Saudara, orang yang akan sakratul maut saja, yang ingat oleh dia adalah sedekah. Kenapa? Karena dia sadar, Bapak Saudara. Dia sadar bahwa salah satu yang akan menolongnya nanti di alam berikutnya, setelah wafat, alam barzakh, alam akhirat, adalah harta yang dia sedekahkan. Mungkin selama ini sedekahnya kurang, infaknya tidak pernah, wakafnya tidak ada. Itu makanya dia memohon kepada Allah supaya menunda kematiannya hanya untuk bersedekah kepada Allah. Hadisnya jelas, kita sering mendengar, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam itu putus segala amal kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama loh Bapak Saudara, yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, yang pertama. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah. Sedekah yang bermanfaat. Karena sesungguhnya Bapak Saudara hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya harta yang sebenarnya harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan, Bapak Saudara. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita wakafkan, itulah sebenarnya yang menjadi harta kita, yang pasti kita nikmati. Sementara harta yang kita simpan deposito miliaran misalnya, di bank misalnya, ada omset kita sekian triliunan misalnya, itu belum tentu menjadi rezekinya kita, Bapak Saudara. Dan itu belum tentu dapat kita nikmati. Tetapi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah, itu sudah pasti kita nikmati. Kapan kita nikmati? Tentunya kita terima di alam berikutnya setelah wafat di dunia ini. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan yang lewat kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengajarkan kepada kita berlatih. Setiap malam kita berinfak bersedekah. Setiap subuh kita berinfak bersedekah. Salah satu indikator orang yang berhasil Ramadan itu adalah melanjutkan amaliyah Ramadannya
amaliyah yang sudah lazim dilaksanakan di bulan suci Ramadan, di pasca Ramadan ini. Kita biasa bersedekah, kita lanjutkan. Jadi Bapak Saudara, pertanyaannya, apakah Allah menunda kematian orang itu? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal mereka, tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat walaupun sesaat. Oleh karena itu, hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kematian sangat dekat dengan kita. Boleh kapan saja dan di mana saja. Mungkin jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Nah, Allah mengingatkan kepada kita dari awal ayat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah, belanjakanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang kami. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, karena kematian kita tidak tahu kapan kita, apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, boleh jadi 1 hari lagi, tidak tahu kita. Nah, sebelum kematian datang kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita, berinfaklah, bersedekahlah, belanjakanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang kami. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, permintaan hamba yang tak mungkin Allah kabulkan adalah ketika kita sudah berada di alam berikutnya, alam barzah ataupun alam akhirat. Apa permintaan kita kepada Allah? Kita meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, hidupkan kembali. Kita meminta kepada Allah supaya dibangkitkan dan dihidupkan di dunia lagi. Untuk apa? Kita minta kepada Allah supaya dibangkitkan, dikembalikan ke dunia, hanya ingin beramal saleh, Bapak Saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Sajadah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau Anda melihat orang yang banyak dosa menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka mengatakan, sebenarnya Bapak Saudara, orang yang meminta dikembalikan ke dunia itu adalah orang yang banyak dosa. Orang yang sedikit sekali amal ibadahnya, apakah tidak ada amal ibadahnya. Dia mengatakan, ya Allah, kami melihat dan mendengar. Apa artinya kami melihat? Rupanya alam barzah itu ada, siksaan kubur itu ada, neraka itu ada rupanya. Abasarna, kami melihat dan mendengar. Kami mendengar dakwah masa hidup di dunia dulu, sholat itu wajib tapi sering kami lalaikan. Kami mendengar dakwah masa hidup di dunia dulu, judi itu haram tetap kami lakukan, zina itu haram tetap kami lakukan. Farji'na, kembalikan kami di dunia ya Allah. Untuk apa dia minta dikembalikan? Na'mal salihan inna muqinun. Kami ingin beramal saleh dan kami yakin itu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami jarang sholat dulu semasa hidup di dunia. Kami jarang berinfak sedekah, kami durhaka, kami memutuskan silaturahim. Kami ingin perbaiki itu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Mungkinkah Allah mengembalikan ke dunia? Mustahil Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu kita belum sampai ke sana. Kita masih sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Bapak Saudara. Marilah kita mencari amal bekal, amal ibadah. Hanya kehidupan di dunia inilah diberikan kesempatan oleh Allah mencari bekal. Bayangkan Bapak Saudara, dari 5 alam yang kita tempuh dalam perjalanan panjang kita. Kita sebenarnya kan dalam perjalanan yang sangat panjang. Mulai daripada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam akhirat memiliki sub-sub alam. Mulai dari alam ba'as, alam mahsyar, alam hisab,
alam mizan, alam sirat, dan banyak perjalanan alam kita, Bapak Saudara. Nah, dari sekian alam itu, hanya alam dunialah Allah memberikan kesempatan kepada kita mencari bekal, mencari amal ibadah, mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh tidak diberikan kesempatan, apalagi di alam akhirat. Dan kehidupan di dunia ini hanya sebentar, Bapak Saudara. Sebentar cuma. Kalau dibandingkan dengan akhirat, Bapak Saudara, kehidupan di dunia ini, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa sebentarnya kita hidup di dunia ini dibandingkan akhirat. Kalau seandainya umur kita sampai 125 tahun, maka kehidupan kita di dunia hanya 3 jam saja dibandingkan akhirat. Kalau seandainya umur kita hanya 80 tahun, kalau sampai 80 tahun, yang 125 tahun, siapa yang sampai umurnya 105 tahun hari ini? Jarang dan tidak dijumpai. Kalau seandainya sampai umur kita 80 tahun saja, Bapak Saudara, maka kita berkehidupan hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja dibandingkan dengan akhirat. Sungguh sebentar. Apalagi umur kita hanya 40, 50, 60, maka hitungannya 1 jam lah kita hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat. Nah, yang 1 jam ini jangan sia-siakan untuk mencari maksiat, berbuat maksiat, berjudi, berzina, mungkar. Sadarlah kita, Bapak Saudara, diberikan kesempatan oleh Allah hanya di dunia ini. Beruntunglah orang-orang yang beramal soleh. Kenapa? Sebentar saja beramal soleh, tetapi balasannya sangat lama, bahkan abadi di akhirat. Tapi sungguh merugilah orang-orang yang berbuat maksiat, mungkar, bergelimang dosa semasa hidup di dunia yang sebentar itu. Kenapa? Sebentar saja berbuat dosa, tetapi balasannya sangat lama di alam barzakh, bahkan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib setiap Jumat selalu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah bekal yang sangat baik menuju alam berikutnya, Bapak Saudara. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah Anda, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Takwa dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Jangan berbuat dosa. Apa yang disuruh Allah laksanakan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah kapanpun, insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tuflihun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna nasran aziza
وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في السد وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون جماعة جمعة رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tak bosan-bosannya kita bersyukur dan memuji Allah. Karena dengan izin Allah jualah Bapak Saudara hadirin, kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat bagi kaum muslimin. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini mendapat berkah ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua sidang jemaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena yakinlah seyakin-yakinnya bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jumat, yang menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanyalah karena iman dan takwa kepada Allah. Harta yang berlimpah ruah itu belum menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Bapak Saudara. Malah sebaliknya, bahkan jabatan kekuasaan tinggi pun itu belum menjamin mendapatkan hasanah di dunia dan juga hasanah fil akhirah. Tapi kalau iman dan takwa yang sudah menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, Bapak saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, maka kebahagiaan pasti kita raih. Hasanah fid dunia dan juga hasanah fil akhirah pasti kita raih. Itu makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, Bapak Saudara hadirin sidang jemaah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah,
maka akan selamatlah kita dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun kajian singkat khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita beri judul ada dua macam permintaan hamba yang tidak mungkin Allah kabulkan, Bapak Saudara. Betapapun kita memohon kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkannya. Walaupun sebenarnya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku ijabahkan, aku kabulkan, kata Allah. Tetapi yang dua macam ini Allah tidak mengabulkannya. Yang pertama adalah permintaan hamba ketika hamba itu menghadapi sakratul maut, dia meminta supaya ditunda kematiannya saat itu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya menginginkan itu, Bapak Saudara. Ketika sakratul maut akan datang, detik-detik ajal kita akan datang nanti, malaikat Israel menjumpai kita, kita memohon kepada Allah supaya ditunda kematian kita. Supaya Allah berkenan memberikan kita kesempatan walaupun sebentar lagi. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun itu dijelaskan dari potongan ayatnya begini, Bapak Saudara. Apa kata kita atau orang yang akan meninggal dunia nanti? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau berkenan ya Allah untuk memperlambat kematianku atau menunda kematianku ya Allah, seandainya engkau berikan kesempatan walaupun sebentar, ya meminta Bapak Saudara sebentar saja ditunda. Untuk apa dia meminta ditunda waktu sebentar? Lanjutan ayat rupanya Bapak Saudara, kata orang yang akan meninggal itu, kalau seandainya engkau beri saya kesempatan sebentar saja ya Allah, fa as-sadaqa wa akun minas salihin, saya ingin bersedekah ya Allah. Rupanya Bapak Saudara, hamba yang akan menghadapi sakratul maut itu, dia meminta menunda, ditunda kematiannya gara-gara dia ingin bersedekah. Bayangkan Bapak Saudara, orang yang akan sakratul maut saja, yang ingat oleh dia adalah sedekah. Kenapa? Karena dia sadar, Bapak Saudara. Dia sadar bahwa salah satu yang akan menolongnya nanti di alam berikutnya, setelah wafat, alam barzakh, alam akhirat, adalah harta yang dia sedekahkan. Mungkin selama ini sedekahnya kurang, infaknya tidak pernah, wakafnya tidak ada. Itu makanya dia memohon kepada Allah supaya menunda kematiannya hanya untuk bersedekah kepada Allah. Hadisnya jelas, kita sering mendengar, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam itu putus segala amal kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama loh Bapak Saudara, yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, yang pertama. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah. Sedekah yang bermanfaat. Karena sesungguhnya Bapak Saudara hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya harta yang sebenarnya harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan, Bapak Saudara. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita wakafkan, itulah sebenarnya yang menjadi harta kita, yang pasti kita nikmati. Sementara harta yang kita simpan deposito miliaran misalnya, di bank misalnya, ada omset kita sekian triliunan misalnya, itu belum tentu menjadi rezekinya kita, Bapak Saudara. Dan itu belum tentu dapat
kita nikmati. Tetapi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah itu sudah pasti kita nikmati. Kapan kita nikmati? Tentunya kita terima di alam berikutnya setelah wafat di dunia ini. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan yang lewat kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengajarkan kepada kita berlatih. Setiap malam kita berinfak bersedekah. Setiap subuh kita berinfak bersedekah. Salah satu indikator orang yang berhasil Ramadan itu adalah melanjutkan amaliyah Ramadannya, amaliyah yang sudah lazim dilaksanakan di bulan suci Ramadan, di pasca Ramadan ini. Kita biasa bersedekah, kita lanjutkan. Jadi Bapak Saudara, pertanyaannya, apakah Allah menunda kematian orang itu? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal mereka, tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat walaupun sesaat. Oleh karena itu, hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kematian sangat dekat dengan kita. Boleh kapan saja dan di mana saja. Mungkin jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Nah, Allah mengingatkan kepada kita dari awal ayat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah, belanjakanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang kami. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, karena kematian kita tidak tahu kapan kita, apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, boleh jadi 1 hari lagi, tidak tahu kita. Nah, sebelum kematian datang kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita, berinfaklah, bersedekahlah, belanjakanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang kami. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, permintaan hamba yang tak mungkin Allah kabulkan adalah ketika kita sudah berada di alam berikutnya, alam barzah ataupun alam akhirat. Apa permintaan kita kepada Allah? Kita meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, hidupkan kembali. Kita meminta kepada Allah supaya dibangkitkan dan dihidupkan di dunia lagi. Untuk apa? Kita minta kepada Allah supaya dibangkitkan, dikembalikan ke dunia, hanya ingin beramal saleh, Bapak Saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Sajadah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau Anda melihat orang yang banyak dosa menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka mengatakan, sebenarnya Bapak Saudara, orang yang meminta dikembalikan ke dunia itu adalah orang yang banyak dosa. Orang yang sedikit sekali amal ibadahnya, apakah tidak ada amal ibadahnya. Dia mengatakan, ya Allah, kami melihat dan mendengar. Apa artinya kami melihat? Rupanya alam barzah itu ada, siksaan kubur itu ada, neraka itu ada rupanya. Abasarna, kami melihat dan mendengar. Kami mendengar dakwah masa hidup di dunia dulu, sholat itu wajib tapi sering kami lalaikan. Kami mendengar dakwah masa hidup di dunia dulu, judi itu haram tetap kami lakukan, zina itu haram tetap kami lakukan. Farji'na, kembalikan kami di dunia ya Allah. Untuk apa dia minta dikembalikan? Na'mal salihan inna muqinun. Kami ingin beramal saleh dan kami yakin itu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami jarang sholat dulu semasa hidup di dunia. Kami jarang berinfak sedekah, kami durhaka, kami memutuskan silaturahim. Kami ingin perbaiki itu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Mungkinkah Allah mengembalikan ke dunia? Mustahil Bapak Saudara.
Nah, oleh karena itu kita belum sampai ke sana. Kita masih sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah, Bapak Saudara. Marilah kita mencari amal bekal, amal ibadah. Hanya kehidupan di dunia inilah diberikan kesempatan oleh Allah mencari bekal. Bayangkan Bapak Saudara, dari 5 alam yang kita tempuh dalam perjalanan panjang kita. Kita sebenarnya kan dalam perjalanan yang sangat panjang. Mulai daripada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam akhirat memiliki sub-sub alam, mulai dari alam ba'as, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, dan banyak perjalanan alam kita, Bapak Saudara. Nah, dari sekian alam itu, hanya alam dunialah Allah memberikan kesempatan kepada kita mencari bekal, mencari amal ibadah, mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam barzakh tidak diberikan kesempatan, apalagi di alam akhirat. Dan kehidupan di dunia ini hanya sebentar, Bapak Saudara, sebentar cuma. Kalau dibandingkan dengan akhirat, Bapak Saudara, kehidupan di dunia ini 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa sebentarnya kita hidup di dunia ini dibandingkan akhirat. Kalau seandainya umur kita sampai 125 tahun, maka kehidupan kita di dunia hanya 3 jam saja dibandingkan akhirat. Kalau seandainya umur kita hanya 80 tahun, kalau sampai 80 tahun, yang 125 tahun, siapa yang sampai umurnya 105 tahun hari ini? Jarang dan tidak dijumpai. Kalau seandainya sampai umur kita 80 tahun saja, Bapak Saudara, maka kita berkehidupan hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja dibandingkan dengan akhirat. Sungguh sebentar. Apalagi umur kita hanya 40, 50, 60, maka hitungannya 1 jam lah kita hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat. Nah, yang 1 jam ini jangan sia-siakan untuk mencari maksiat, berbuat maksiat, berjudi, berzina, mungkar. Sadarlah kita, Bapak Saudara, diberikan kesempatan oleh Allah hanya di dunia ini. Beruntunglah orang-orang yang beramal soleh. Kenapa? Sebentar saja beramal soleh, tetapi balasannya sangat lama, bahkan abadi di akhirat. Tapi sungguh merugilah orang-orang yang berbuat maksiat, mungkar, bergelimang dosa semasa hidup di dunia yang sebentar itu. Kenapa? Sebentar saja berbuat dosa, tetapi balasannya sangat lama di alam barzakh, bahkan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib setiap Jumat selalu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah bekal yang sangat baik menuju alam berikutnya, Bapak Saudara. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah Anda, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Takwa dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Jangan berbuat dosa, apa yang disuruh Allah laksanakan. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah kapanpun, insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tuflihun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna nasran aziza وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في سد وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.